biasa. Kenalan dulu yuk, namaku Lofi. Namaku Lesi. Sudah mandi belum? Sudah dong, Sudah sarapan pagi? sudah juga. Pakai apa, Lesi? Pakai nasi goreng. Ya, sebaiknya kita harus menjaga pola makan kita, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Tahu tidak? Tahu dong, Ya, terdiri dari nasi, lauk. Kira-kira lauknya apa? tahu dan tempe. Iya, ada ikan, ada daging. Terus sayur apa? Sawi, kangkung, bayam. Ya, ada buncis, tomat. Terus kalau buah-buahan? Apel, stroberi, anggur. Ya, ada pisang, terus nanas, pepaya, dan masih banyak yang lainnya. Dan biar sempurna, kita minum susu. Walaupun sekolah minggu online, kita harus selalu mandi ya. Dan Oke. jangan lupa sarapan pagi, karena hari sudah menjelang siang. Biar semangat memuji Tuhan ya. Mari kita pujikan satu pujian seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, kunikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Ada sukacita hari ini? Ada dong. Walaupun di tengah pandemi yang belum usai, tapi harus tetap sabar dan bahagia, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu peduli pada kita. Terbukti kita masih diberi kesempatan bersama sekolah minggu di rumah masing-masing. Walau jauh di mata, tapi dekat di doa. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Lofi. Oke Sobat Solideo, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami anak-anakku sekolah minggu Solideo bersama-sama menyatukan hati untuk memuji Tuhan, berdoa bersama dan mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong pimpin dan sertailah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Duh, kotor banget sih, sapu dulu ah.
Betul, kita harus peduli lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, terutama mengurangi penggunaan sampah plastik karena susah untuk terurai. Juga sampah kertas, terutama tisu dan kertas-kertas lainnya, untuk mengurangi penebangan pohon pinus supaya hutan tetap lestari. Dengan menghemat energi listrik, mematikan lampu bila tidak diperlukan lagi. Peduli diri sendiri dengan memenuhi pola makan 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa mandi dan gosok gigi. Karena kita spesial di mata Tuhan, terbukti Allah peduli dengan menyelamatkan kita dari dosa. Sebelum firman, yuk Sobat Solideo, kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Musik. Halo teman-teman Solideo yang terkasih, berjumpa lagi dengan Mas Mada. Kali ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar memperhatikan orang lain dalam doa, peduli kepada orang lain dengan berdoa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya, untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu, memohon supaya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Firman-Mu itulah kehidupan, firman-Mu itulah yang menggerakkan kehidupan kami semua. Roh Kudus mengajar kami, Kristus juga melindungi kami dari segala pekerjaan si jahat yang membuat kami gagal paham terhadap firman. Mari ya Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami menyerahkan diri dan waktu kami ini. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Dicari ya, Alkitabnya sudah disiapkan? Alkitabnya sudah disiapkan? Cari Injil Yohanes. Injil Yohanes, waduh, ini agak panas ini, jadi hari ini Mas Mada banyak berkeringat ini ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 8 sampai 11. Injil Yohanes atau Yohanes pasal 17 ayat 8 sampai 11. Sudah ketemu? Mas Mada sudah ketemu ini. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 17 ayat 8 sampai 11. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya
bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, teman-teman Solidio yang terkasih, ini tadi yang barusan kita baca sama-sama adalah contoh, catatan bagaimana Tuhan Yesus berdoa secara detail, secara rinci bagi para muridnya. Malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, kemudian nanti disalibkan, mati, tapi juga akhirnya bangkit meninggalkan dunia, Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya. Unik, Tuhan Yesus tadi menegaskan, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang diserahkan pada Kristus, para murid. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan seluruh dunia, tidak. Tetapi saat itu Tuhan Yesus mencurahkan seluruh perhatiannya bagi para muridnya. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang telah percaya dan menerima firman Tuhan Yesus, bahwa Yesus berasal sungguh-sungguh dari Bapa. Tuhan Yesus berdoa karena sebentar lagi Tuhan Yesus sudah tidak di dunia lagi. Nah, sebentar lagi kita juga akan merayakan, bukan sebentar lagi ya, kemarin kita sudah merayakan kenaikan Yesus Kristus, bahwa Yesus sudah tidak lagi secara fisik berada di dunia. Nah, mengetahui hal itu, maka Tuhan Yesus melakukan pelayanan dan kepedulian yang terbesar bagi para murid, yaitu bersyafaat. Tuhan Yesus berdoa secara khusus bagi para muridnya. Murid-muridnya yang ada di sekitarnya, dia doakan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya mereka dijagai oleh Tuhan. Dan selain dalam dijagai oleh Tuhan, supaya dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya yang akan menjumpai mereka, mereka mengalami persekutuan yang erat, baik satu dengan yang lain, tetapi juga antara para murid dengan Allah Bapa dan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang tidak selama-lamanya bersama-sama dengan para murid secara fisik, tetapi syafaatnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memperdulikan mereka. Sekalipun secara fisik Yesus tidak bersama dengan para murid, tetapi perhatian dan kepeduliannya tetap terus menyertai para murid melalui syafaatnya. Nah, teman-teman, ini juga menjadi teladan bagi kita semua loh. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pada waktu itu tentunya punya keterbatasan fisik, karena waktu itu Tuhan Yesus sebagai manusia dan memilih membatasi diri. Tidak selama-lamanya akan bersama para murid, tidak bisa berjumpa, bersentuhan fisik, gitu, salaman, ngobrol bareng, tidak akan bisa selama-lamanya. Apalagi ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misi dan kembali ke surga. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti melayani para murid, tidak pernah berhenti menolong dan memperhatikan para murid. Dilakukan walaupun secara fisik tidak hadir. Tuhan Yesus telah berdoa. Berdoa artinya adalah bukan hanya mengucapkan kata-kata di hadapan Tuhan, tetapi meletakkan harapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus meletakkan harapannya supaya para murid ini dijagai oleh Allah Bapa selama di dunia. Mereka terus diperhatikan dan dijagai oleh Allah Bapa. Kita juga bisa melakukan hal yang sama bagi saudara-saudari kita yang lain. Nah, seringkali kita diminta atau diajari, mari kita bantu banyak orang, tolong banyak orang. Itu bagus. Selama itu bisa dilakukan, lakukan dengan yang terbaik. Bantu papa mamahmu cuci piring, bantu papa mamahmu mungkin menyapu, membersihkan rumah sedikit-sedikit. Tetapi kita juga sadar, tidak selama-lamanya, tidak semua hal bisa kita bantu, karena kita pun terbatas, tenaga kita terbatas, kehadiran kita terbatas,
kemampuan kita juga saat ini mungkin masih terbatas. Tetapi hal yang tidak akan pernah dibatasi adalah doa. Doa orang benar yang dilandaskan pada iman yang benar pasti bisa membawa orang kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, mari kita belajar berdoa. Siapa yang bisa didoakan? Seperti tadi Tuhan Yesus mencontohkan, bukan seluruh dunia. Bukan berarti kita berdoa untuk dunia ini tidak boleh, oh tidak. Tetapi ada waktunya kita harus fokus mendoakan orang-orang yang dekat. Siapa yang dekat bagi Tuhan Yesus? Ya para murid. Siapa yang dekat bagi kita? Ya banyak. Papa, mama, ibu, ayah, eyang kakung, eyang putri, adik, kakak, teman-teman kita yang kita kenal. Siapapun yang kita kenal dan mengenal kita boleh didoakan. Bisa didoakan. Apalagi kalau teman-teman tahu mereka sedang punya masalah. Doakan mereka, pedulikan mereka dalam doa, bawa dalam doa. Karena di situ teman-teman seperti seakan-akan mengarahkan kepedulian Allah kepada mereka. Allah tetap peduli. Allah tetap peduli pada siapapun, tetapi kita belajar untuk memperdulikan mereka dengan kepedulian Allah melalui doa apa? Syafaat. Bersyafaat, berdoa bagi orang lain. Mari jadi para pendoa syafaat berikutnya. Doakan saja mereka. Apa yang bisa didoakan? Yang pertama, tentu penjagaan Tuhan. Supaya mereka dijagai dari segala kejahatan. Supaya mereka dijagai tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bukan hanya tubuhnya, tetapi keadaan rohaninya. Tubuhnya bisa sehat, ya betul, puji Tuhan, harus didoakan. Tetapi kita juga berdoa, sama seperti Tuhan Yesus berdoa, mereka dijagai supaya mereka bisa mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa firman Tuhan Yesus adalah firman yang benar, dan mereka bisa meyakini itu dengan penuh. Kemudian, selain dijagai, supaya mereka juga mengalami persekutuan dengan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus berada dalam Bapa dalam Yesus, dan para murid juga dalam Yesus, artinya mereka dalam satu persekutuan. Kita doakan supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus dan mengalami keindahan persekutuan. Sama seperti yang Mas Mada dan teman-teman sudah alami. Sudah mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan Yesus? Sudah mengalami dijagai Tuhan Yesus dari segala bahaya? Sudah mengalami keselamatan, artinya diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus? Itu kita juga rindukan supaya mereka alami. Nah, jadi jangan hanya berdoa bagi diri kita sendiri. Jangan hanya berdoa karena kita mau makan, tetapi kita berdoa karena kita peduli dengan teman-teman, saudara-saudara, dan orang sekitar kita. Mari jadi para pendoa syafaat. Jangan takut, ingat mereka dalam doa, bisa doa pagi hari, bisa malam hari, kapanpun teman-teman bisa berdoa. Doakanlah orang-orang yang teman kenal dan kasihi itu. Sampai berjumpa lagi, jadilah pendoa syafaat dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kesempatannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat berikutnya. Tolong kami meneladan teladan-Mu yang peduli kepada Tuhan, kepada para atau orang-orang yang dekat dengan kami. Bisa ayah, ibu kami, bisa saudara-saudari kami, bisa teman-teman kami. Ajari kami berdoa dan memperhatikan mereka. Kami berdoa supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, supaya mereka mengenal dan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ajari kami untuk berdoa peduli bukan hanya kepada diri kami sendiri, tetapi bagi orang lain. Mari ya Tuhan, kami rindu meneladan contoh kehidupan-Mu yang indah itu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mampukan kami menjadi para pendoa berikutnya. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman Solideo. Yuk Sobat Solideo, sebagai penutup kita menyanyikan lagu Cinta Sejati. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan,